teman-teman, ada namanya distribusi binomial. Catatan pentingnya adalah bahwa distribusi binomial ini merupakan trial Bernoulli yang kita lakukan berulang sebanyak n kali atau lebih dari 1 kali. Ya, bisa 2, bisa 3, seterusnya sampai ke n kali. Nah, kemudian bahwa ketika kita mengamati beberapa kejadian, berarti kita akan mengharapkan X di antaranya dari N buah sampel tadi memenuhi kriteria yang diteliti. Jadi kalau contoh kita tadi, kalau satu mahasiswa tadi lewat gerbang utama, nah berarti kalau dengan beberapa kali pengamatan, tidak hanya satu, misalnya berapa? 10 mahasiswa melewati gerbang utama. Nah berarti 10 mahasiswa ini adalah jumlah seluruh percobaannya, atau jumlah sampelnya. Kemudian misalnya kita inginkan dari 10 mahasiswa yang lewat tadi, berapa peluang 3 orang di antaranya berasal dari dalam kota, berarti X-nya 3. Berarti yang kita cari ataupun kita menginginkan 3 dari 10 mahasiswa tersebut adalah merupakan orang dari dalam kota. Dengan demikian, ya berarti sebanyak 3 orang tadi yang memenuhi kriteria kesuksesan kita. Kemudian, ya satu trial dengan trial lainnya bersifat independen, jadi tidak ada kaitan, jadi saling bebas semua. Jadi mahasiswa yang lewat pertama dengan mahasiswa yang lewat kedua, mahasiswa yang lewat ketiga, jadi tidak ada kaitan ataupun masing-masing berdiri sendiri. Nah, kemudian teman-teman biasanya kalau untuk distribusi binomial, penulisan notasi ataupun lambang daripada variabel acaknya ini adalah binomial, kemudian dia memiliki n buah percobaan, kemudian dia akan memiliki X, nilai X, jadi berapa percobaan ataupun berapa unit yang kita amati tersebut memenuhi kriteria yang kita inginkan. Jadi X ini bisa berharga 0, bisa berharga 1, sampai yang maksimal tentunya adalah senilai N. Dan ada juga nanti nilai parameter P atau peluang untuk kejadian suksesnya itu. Nah, teman-teman, bentuk PMF untuk distribusi binomial adalah peluang X sama dengan X, dengan peluang P adalah N kombinasi X kali P pangkat X kali 1 min P pangkat N min X. Ini adalah untuk X berharga 0, 1, 2, seterusnya sampai N. Dan peluang X sama dengan X ini pun akan berharga 0 jika untuk X yang lainnya. Nah, kita lihat sekarang untuk penjelasannya. Jadi N ini adalah jumlah sampel yang diamati seluruhnya. Kemudian X ini adalah jumlah sampel yang sesuai dengan kriteria yang diamati oleh teman-teman. Nah, untuk statistik ekspektasi X-nya ini adalah N kali P. Ya, jadi jumlah sampel yang dimiliki kali nilai peluang kejadian suksesnya, dan varian X-nya adalah NP kali 1 min P. Nah, teman-teman, mari kita lihat contoh kasusnya. Jadi untuk kasus misalnya diambil 5 orang siswa sebagai sampel untuk mengetahui minat mereka untuk menonton pentas seni. Menurut riset sebelumnya, peluang siswa menonton pentas seni adalah 0,6. Berapa peluang 3 dari 5 siswa tersebut berminat untuk menonton pentas seni? Nah, jadi teman-teman, kalau kita lihat sekarang, informasi ini memberikan pertama bahwa pengamatan dilakukan terhadap lebih dari sebuah percobaan ataupun sebuah objek. Ini kan ada 5, jadi lebih dari 1 orang. Oke, jadi peluang menonton pentas seni dari seorang siswa itu adalah 0,6. Ya, jadi kita kalau bertanya kepada seseorang atau seorang siswa, maka peluang bahwa dia berminat untuk menonton seni adalah 0,6. Kemudian kejadiannya adalah berminat atau tidak berminat untuk menonton pentas seni. Jadi ini pun masih 2 kemungkinan hasil.
Nah, kalau kita lihat X yang kita inginkan berapa? Karena kita menginginkan atau ingin bertanya berapa peluang 3 dari mahasiswa, berarti X-nya adalah sama dengan 3. Nah, informasi yang kita peroleh ini, ya, ini menunjukkan bahwa kita akan dapat menyelesaikan soal atau kasus ini dengan mempergunakan distribusi binomial. Formula ataupun rumus untuk variabel acak yang mengikuti distribusi binomial itu adalah peluang X sama dengan X sama dengan N kombinasi X, P pangkat X kali 1 min P pangkat N min X. Kita tadi sudah memiliki N-nya adalah 5, karena jumlah sampelnya seluruhnya 5, kemudian X-nya adalah 3, jadi N kombinasi X-nya adalah 5 kombinasi 3. Kemudian P-nya adalah 0,6. 0,6 berarti pangkat 3. Kemudian ini adalah dikalikan selanjutnya dengan 1 kurangi 0,6 pangkat 5 kurangi 3. Berarti 5 kombinasi 3 ini adalah 5 faktorial dibagi 3 faktorial kali 5 min 3 faktorial. Kemudian 0,6 kalau dipangkatkan 3 ini adalah 0,216 dikalikan dengan 1 kurangi 0,6 pangkat 5 min 3. Selanjutnya 5 kombinasi 3 itu adalah 10. Kemudian tadi 0,6 pangkat 3 itu adalah 0,216 dan 1 minus 0,6 itu adalah 0,4. Ya, dikuadratkan nanti ini menjadi 0,16. Jadi pada akhirnya peluang X sama dengan 3 adalah 0,3456. Ya, jadi sekali lagi kenapa X-nya sama dengan 3? Karena kita menginginkan bahwa kita akan mendapatkan atau kita menginginkan 3 dari 5 siswa tersebut berminat untuk menonton pentas seni. Nah, jadi kalau hasil ini kita simpulkan atau kita selesaikan dalam sebuah kesimpulan, maka kita dapat menyimpulkan peluang kita akan mendapatkan 3 siswa yang berminat menonton pentas seni dari 5 siswa yang diambil sebagai sampel itu adalah 0,3456 begitu. Yang saya ingin tekankan adalah karena distribusi binomial ini juga merupakan distribusi peluang, berarti kalau menjumlahkan peluang X sama dengan 0 ditambah peluang X sama dengan 1 sampai dengan peluang X sama dengan 5, maka hasil seluruh nilai peluangnya harus berapa? 1, Pak. Oke, good. Nah, nanti tolong dicoba ataupun dibuktikan benar nggak 1 sambil kita memahami rumus untuk distribusi binomial ini, ya. Oke, teman-teman, jadi sekali lagi distribusi binomial ini dilakukan atau dipergunakan apabila kita dihadapkan dengan kasus yang harus kita selesaikan. Pertama, jumlah trial atau percobaannya lebih dari 1, ataupun sampel yang ada di dalamnya lebih 1, kemudian bahwa hasil dari percobaan itu hanya ada 2 kemungkinan, yaitu sukses ataupun tidak sukses. Kemudian juga nilai peluangnya akan ketahuan secara eksplisit, ya, di soal biasanya ada